Kenapa perang itu harus dibuat dan apa manfaatnya untuk the shadow hands? Yang pertama, ketika konflik meningkat, maka harga minyak itu akan naik, inflasi global akan terjadi, the Fed punya alasan untuk naikin suku bunga, dan dolar akan terus menguat, emerging market akan tertekan. Walaupun kita tahu sekarang The Trump itu pingin banget untuk nurunin suku bunga, tetapi yang jelas di sini ini bukan hanya masalah suku bunga kali ini, karena ini juga berbicara tentang kepentingan daripada perusahaan-perusahaan yang ada hubungan dengan energi. Yang kemudian safe haven asset akan naik. Emas, US dollar, US bond itu akan jadi buruan karena dianggap safe haven. Uang kembali ke Wall Street. Yang ketiga, volatility akan meningkat sehingga apa yang terjadi? Trader besar panen dari pergerakan gila di indeks dan komoditas. Mereka adalah front runner, mereka beli dulu, kemudian mereka mengambil keputusan di level geopolitik. Luar biasa kan gilanya dunia geopolitik dan ekonomi ini, karena urusan politik itu udah pasti nyambung dengan ekonomi. Nah, sekarang kita lihat tabel yang menjadi sebuah fakta. Dari tahun 2003 sampai 2024. Kita perhatikan konflik geopolitik. Invasi Irak tahun 2003, reaksi pasar tuh minyak naik 30%. Saham militer meroket drastis, yang untung adalah Lockheed Martin dan Exxon. 2019, serangan ke Qasim Soleimani, emas naik 3%, WTI naik 4%, trader komoditas dan US Arm Industry sangat diuntungkan. 2022, perang Ukraine. Gas Eropa melonjak 600%, defense budget NATO naik, Raytheon dan LNG US diuntungkan. 2024 Israel Gaza dipicu perangnya, kemudian ada ancaman Iran. Tahun lalu ya, reaksi pasarnya, US dollarnya naik, saham pertahanan rebound, the Fed dan arms manufacturer diuntungkan. Dan tahun 2025 ini kita sudah bisa tebak siapa yang akan diuntungkan, energi, stocks, dan kemudian oil harus dipump kembali. Karena kalau Anda perhatikan, bearish trend di oil sudah terlalu lama dan oil sudah harus segera naik di atas 80-an. Itu plan mereka kemungkinan besar. Nah, ada fakta menarik dari perang. Sejak tahun 1945, nggak ada satupun negara yang benar-benar diserang Amerika Serikat tanpa agenda ekonomi. Nggak ada, guys. 50% senjata di dunia diproduksi oleh perusahaan Amerika Serikat dan mereka butuh konflik untuk menjual produk, quote unquote. Setiap ancaman perang dunia 3 selalu berujung ke rally market, bukan kehancuran. Ini sebuah hal yang penting sekali untuk Anda ketahui.